Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 10 Agustus 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Iliana Widodo. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, biarkan ini kerinduan kami, dan kami memberikan hati kami dan jiwa kami di hadapan Tuhan. Kirala raya rabasyakara. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you,
dawn is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give. Oh, I live for you. Live for you. Every breath, every moment I'm awake. Oh, Lord, have your
Semuanya bagi Tuhan. Semuanya Semuanya bagi Tuhan. di dalam hidupku, Di setiap setiap waktu. nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Oh, semuanya bagi di dalam hidupku Tuhan. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Untuk menyembah Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Mengalir kuasa Roh-Mu, memulihkan, menyembuhkan, memerdekakan, mendatangkan sukacita berlimpah-limpah. Berkat yang baru tercurah, mengalir, membawa sukacita. Impartasikan kuasa-Mu tercurah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam kami muliakan, kami tinggikan Tuhan. Engkau ajaib, Engkau Allah yang besar, layak dipuji, layak disembah dan terima pujian. Segala hormat, segala yang baik, yang manis, yang kudus, yang ajaib, itulah yang kami pikirkan. Kita mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, izinkan Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Biarkan Tuhan yang berotoritas atas kehidupan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Minta kasih Tuhan yang tak terbatas hadir di tempat ini. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarkan ada perjumpaan pribadi di tempat ini dengan Tuhan. Biarkan ada anggur yang baru tercurah di tempat ini. Biarkan ada nyanyian yang baru keluar Bapak pada pagi hari ini dari hidup kami. Mari menyembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku.
untuk hari yang baru, untuk kasih yang tak terbatas. Engkau Allah yang mulia, yang ajaib. Kami lihat bukti kasih-Mu, kami lihat pintu-pintu yang baru bercurah. Seperti aliran sungai-Mu mengalir, begitu hati kami. Seperti rusa yang haus akan aliran sungai-Mu, itulah pujian kami, itulah sembah kami. Gadamu dan tongkat-Mu, itu yang menghibur aku pada hari ini. Ada mujizat yang baru, ada sukacita ilahi, ada mujizat-Mu tercurah bagi gereja Tuhan. Kami lihat pertolongan-Mu, surga
kami percaya Tuhan, ketika kami bersorak-sorai, surga akan berguncang dan memberkati setiap umat-umat-Mu yang akan memberikan sukacitamu, yang akan memberikan damai sejahtera Tuhan mengalir melimpah untuk GBI Wow di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, melompat dan bersyukur demi namanya. Bersama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini penuh dengan sukacita, amin. Bapak Ibu tengok kiri kanan, katakan lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur, amin. Haleluya. Biar segala pujian dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Come on. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Mana suaranya Bapak Ibu? Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama. Sorakan yang kencang. Haleluya. Sekali lagi dari atas katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yang mau bersorak demi namanya, kami mau bersorak, tinggikan nama. Sorakan. Haleluya. Yang siap GBI Wow, soraklah. Haleluya. Hey hey. Soraklah. Haleluya. Katakan. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sebentar Bapak Ibu, kalau saya ngomong soraklah haleluya, hey hey, harus gitu ya Bapak Ibu ya. Coba latihan dulu ya. Latihan dulu ya Bapak Ibu ya. Lebih dahsyat lagi, singernya juga harus heboh. Harus heboh, oke? Come on. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. Sekali lagi, lebih dahsyat, oke Bapak Ibu, come on. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kita bersorak, tinggikan Dia, angkat kedua tanganmu. Yang siap Bapak Ibu, soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Come on. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi di tempat ini. Hey hey. Yes. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama lambaikan kedua tanganmu. Come on. Soraklah haleluya. Hey hey. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Sebelah sini yang mana? Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Kita tepuk tangan bersama-sama. Kita sorakan haleluya. 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 Masih siap melompat buat Tuhan, katakan amin. Dahsyat, come on. Haleluya. Kami percaya ada hadirat Tuhan dan lawatan Allah bekerja di tempat ini. Come on Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terpujilah
Dia kuat, kuat dan penuh kemuliaan. satu suara, Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah yang ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Dia yang besar, kerajaannya Dia besar. Doakan GBI, wow, lebih dahsyat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan, tutup dan membebaskan. Kita bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Sorakan haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Kuat dan penuh kemuliaan. kita bersatu suara, satu suara. Kami nyatakan, Engkau Allah yang besar, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah kita ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Bersama satu hati kami nyatakan, biar kerajaannya kekal, tetap selamanya. Sorakan bersama singer, come on. GBI, wow, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, kita bertepuk. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja. Bapak Ibu saja atas dunia yang menghancurkan kutuk. dan membebaskan Come on, kami bersorak, kita bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya. Sekali lagi, jemaat Tuhan lebih dahsyat lagi. Engkaulah Raja. Mana suaranya Bapak Ibu Saudara? Dia menghancurkan kutuk di dalam nama Yesus, membebaskan umat-umat yang terbelenggu. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, come on. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Dia Allah yang memerintah untuk selamanya. Sekarang sampai selamanya. Sorakan amin. Sorakan haleluya. 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 Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita, amin. Ada sukacita di tengah-tengah pujian dan penyembahan. Percaya, ada ucapan syukur dinaikkan, impartasi kuasa Allah bekerja. Gak cuman hari ini Bapak Ibu, tapi setiap hari kasih Tuhan mengalir melimpah untuk saudara dan saya di tempat ini. Haleluya. Engkau tetap Allah, Dia tetap Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berbicara atas kami dan kami siap Bapa. Haleluya. Ajaib-ajaib Tuhan.
ajaib di hidup kami tak pernah terukur, kekal selamanya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hati. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, aku sembah. Naikkan pujian ini. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Yesus. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang katakan ada, dulu, sekarang, sekarang, sampai
lebih dalam lagi menyembah. Hosana, kita let our King be lifted up. Dengan hati yang menyembah, dengan hati yang memuji akan suaramu. Saya undang hambanya Pucina Patu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bisa bersekutu memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami, untuk keselamatan kekal. Dan juga terima kasih pagi hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu, Engkau menjumpai kami satu persatu. Engkau menguatkan setiap kami, Engkau memeluk setiap kami, Engkau mencurahkan kasih-Mu, Engkau memberikan pengharapan yang baru. Pagi hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, Engkau yang menyatakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bongkar setiap hati kami supaya kehidupan kami terus diperbaharui. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan supaya kehidupan kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saya bersuka cita ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara melayani di GBI Wow untuk kesekian kalinya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk Pak Iwan, Ibu Ola, untuk tim pengerja dan tim kepemimpinan di gereja ini yang mempercayakan saya untuk saya boleh melayani. Salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal, nama saya Iliana Widodo, saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Suami saya Pastor Erwin Widodo, kami menggembalakan di GBI OHCC. Pastor Ola sering banget melayani di tempat kami, terima kasih juga untuk pelayanan dan supportnya. Kami dianugerahi 2 orang anak. Nah, topik yang diberikan kepada saya, salam kenal. Topik yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah kemerdekaan dari manusia lama. Kita akan self check up untuk kita bisa memahami manusia lama apa yang masih mencengkram kehidupan kita. Setiap kita punya manusia lama, kalau saya sering menyebutnya dengan giant atau raksasa di dalam kehidupan kita. Yuk kita baca ayat di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama dengan keras ya. 2, 3. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan sesungguhnya. Amin. Ini firman Tuhan yang menuliskan bahwa Tuhan mau kita memperbaharui roh pikiran kita dan mengenakan manusia baru.
Tetapi seringkali di dalam kehidupan kekristenan kita sudah tahu firman, kemudian kita melayani, tapi kenapa kita masih sering bergumul dengan manusia lama, kemudian kita juga jatuh dan bangun, kita memiliki dosa yang sulit untuk kita tanggalkan. Pelayanan, setiap minggu ke gereja, itu tidak menjamin perubahan di dalam kehidupan kita. Bahkan ada kalanya saya mau mengajak kita melihat contoh-contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai Tuhan, tetapi ada manusia lama yang bisa membuat tergelincir. Yuk kita lihat satu demi satu ya. Di sini kita melihat Musa. Siapa yang gak kenal Musa? Musa adalah salah satu pemimpin yang terbesar di dalam sejarah bangsa Israel. Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir dan membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi di dalam kepemimpinannya. Musa ini adalah pribadi yang minder. Waktu Tuhan memanggil Musa, Musa tuh bilang gini, apa saya bisa? Saya gagap. Lalu Musa gak percaya diri. Dan ketika Musa memimpin bangsa Israel, berapa kali Musa marah kepada bangsa Israel. Sampai satu hari ketika bangsa Israel komplain sikapnya buruk, kemarahan Musa menjadi tidak terkendali. Lalu Musa memukul batu dengan tongkat. Dan ini menyebabkan Musa dan bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Kemarahan Musa bukanlah hal yang salah. Pasti kita bisa marah waktu lihat orang-orang misalnya bangsa Israel. Aduh udah bagus dibebaskan gitu ya. Dibantu dibebaskan masih aja komplain. Marahnya nggak salah tetapi kemarahan yang tidak terkendali. Kita lihat hal yang sederhana namun berdampak ke dalam kepemimpinan Musa. Di dalam sebuah buku yaitu Overcoming Dark Side of Leadership. Musa disebut pemimpin yang kompulsif, yang kaku. Kemudian banyak aturan. Kenapa kita lihat Musa bisa terjadi memiliki karakter atau pola seperti ini? Ternyata kalau kita lihat di masa lalunya, kita lihat bagaimana Musa dilahirkan. Musa dilahirkan ketika bangsa Israel ada peraturan bahwa kalau ada bangsa Israel yang lahir anak pertama laki-laki itu akan dibunuh. Jadi Musa itu dilahirkan di situasi yang tidak aman. Kemudian ketika Musa dilahirkan, Musa dihanyutkan betul di sungai. Yang seharusnya idealnya seorang anak ketika dilahirkan mendapat dekapan dari sang ibu, mendapat kasih sayang. Tapi Musa kehilangan satu masa di masa kecilnya lalu menjadi anak adopsi oleh putri Firaun. Dan disitulah luka Musa di masa kecil. Dan ketika luka itu tidak diproses, sampai dewasa itu akan menjadi manusia lama yang bisa mendatangkan hal-hal negatif di dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat lagi tokoh Alkitab yang lain yaitu Salomo. Di sini menarik banget. Salomo adalah raja yang luar biasa dipakai Tuhan untuk membangun bait Allah. Salomo adalah salah seorang dari anak Daud. Kemudian Salomo menggantikan Daud menjadi raja. Ada tugas dan visi dari Tuhan untuk membangun bait Allah. Kemudian kita lihat di kitab Pengkhotbah. Apa yang Salomo sering katakan? Aku, dan milikku. Kemudian Salomo juga memiliki kecanduan terikat kepada wanita. Berapa banyak gundik dan istrinya. Sampai 1000 ya. Di buku itu menuliskan Salomo adalah seorang pemimpin yang narsisistik. Sekarang kita sering kali dengar kata NPD, narsisistik. Sebenarnya seseorang yang narsisistik itu adalah seseorang yang butuh pujian. Dia adalah orang yang minder dan gak percaya diri. Kita lihat kisah hidup Salomo. Salomo ini lahir dari Batsheba. Daud yang sempat berselingkuh dengan Batsheba, kemudian lahir anak kesekian dari Daud. Bayangkan ketika Salomo lahir, Salomo di dalam situasi yang minder. Berbeda dengan saudara-saudara lainnya. Bagaimana perlakuan saudara-saudara lainnya kepada Salomo. Kemudian juga ketika Salomo naik tahta, ini ada pergolakan di antara saudara-saudaranya. Jadi ketika Salomo ini besar dengan pribadi yang minder, seseorang yang minder itu sebenarnya dia gak percaya diri. Di dalam hidupnya dia butuh pengakuan, dia butuh penghargaan. Lalu ketika Salomo jadi raja, dia membandingkan dirinya dengan papanya si Daud yang luar biasa banget.
Apakah saya bisa? Apakah saya bisa? Apakah saya bisa? Karena dia minder dan butuh pengakuan. Maka dia menjadi pemimpin yang narsisistik. Butuh popularitas dan menggunakan cara-cara yang negatif supaya dirinya semakin populer. Apa yang dilakukan oleh Salomo? Dia menggunakan pajak untuk membangun bait Allah. Membangun bait Allahnya tidak salah, tetapi ada hal-hal yang menyimpang. Kenapa dia melakukan hal-hal yang menyimpang? Demi ambisinya dia, demi pengakuan dia. Nah, disinilah kita melihat manusia lama yang tidak diproses menjadi sebuah raksasa yang membelenggu kehidupan kita sehingga mendorong kita mengambil keputusan yang negatif. Kemudian juga seseorang yang punya luka masa lalu ataupun stres di dalam hidupnya, dia memiliki kecanduan. Kita lihat salah satu kecanduan Salomo adalah kepada wanita. Kita tuh punya banyak kecanduan yang berbeda-beda, tapi Salomo terikat dengan wanita. Lalu kita lihat berikutnya, salah seorang pemimpin di dalam Alkitab yaitu Saul. Saul dikatakan seorang pemimpin yang paranoid, yang insecure. Kita tahu ya kisahnya, Saul itu adalah seorang raja. Kemudian ketika mendengar wanita bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kemudian Saul menjadi insecure, iri hati dan takut kepemimpinannya nanti dikalahkan oleh Daud. Nah, ketika Saul insecure, itu mendorong sikap dan perilakunya menjadi negatif. Kemudian dia jadi benci kepada Daud dan itu mendorong untuk membunuh Daud saking takutnya posisinya disingkirkan atau tersingkirkan karena kehadiran Daud. Lalu kita mencatat si Saul ini membunuh 80 imam di Nob dan seisi penduduknya hanya karena kebencian kepada si Daud dan khawatir posisinya terancam. Di dalam kehidupan kita berapa banyak mungkin kita dipercayakan Tuhan, pekerjaan, posisi. Lalu kita melihat orang lain yang mungkin sukses, kita jadi iri hati. Itu salah satu raksasa atau manusia lama di dalam diri kita bergejolak. Kemudian berapa banyak ketika di dalam pekerjaan kita takut nanti bagaimana posisi atau masa depan. Lalu kita menggunakan cara-cara yang mungkin melanggar integritas. Kita jadi nggak jujur di dalam pekerjaan karena kita takut apa yang kita miliki akan hilang. Itu kan bukti bahwa kita insecure dan kita tidak menjangkarkan kehidupan kita di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Tapi itu mendorong kita karena kita insecure, kita melanggar integritas, melanggar firman Tuhan, kita memiliki ambisi yang tidak sehat. Ini contoh manifestasi manusia lama walaupun kita ke gereja, bahkan walaupun mereka dipilih Tuhan. Tetapi manusia lama itu bisa membelenggu. Setelah dicek bagaimana masa lalu dari si Saul. Ternyata Saul ini dibesarkan oleh orang tua yang overprotective loh. Sejarah mencatat ketika Saul pergi selalu didampingi sama bujangnya. Sehingga Saul menjadi insecure. Kemudian kita lihat lagi salah satu pemimpin lagi dalam Alkitab yaitu Simson. Wow, Simson ini luar biasa banget. Nasir Allah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Simson. Tapi Simson ini menjadi pemimpin yang dikatakan codependent. Yaitu pemimpin yang nggak punya prinsip, sulit berkata tidak. Ingin menyenangkan orang lain, people pleaser. Dan juga dia punya kelemahan di area wanita. Makanya waktu diminta sesuatu menceritakan rahasianya sama Delila, Simson itu tidak bisa berkata tidak dan kelemahannya itulah yang menghancurkan kehidupan dia. Kalau kita telusuri lagi bagaimana masa lalu Simson, Simson ini dibesarkan oleh orang tua yang kaku, orang tua yang otoriter, orang tua yang legalistik. Karena orang tuanya tahu anaknya ini akan menjadi nasir Allah. Lalu dibesarkan dengan penuh banyak aturan, otoriter, kaku dan sebagainya. Nah dari sini kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai luar biasa. Di sini kita belajar bahwa ketika Tuhan memilih seseorang untuk memakainya menjadi alatnya, bukan memilih yang sempurna. Disinilah kita menyadari anugerah Allah di dalam kehidupan. Kalau kita ada hari ini, bukan karena kita lebih hebat dari yang lain, bukan kita lebih kudus dari yang lain,
tetapi anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Semua adalah anugerahnya. Tetapi kita perlu waspada. Kenapa? Bisa jadi kehidupan lama kita, manusia lama kita, raksasa yang tidak kita proses, lalu kita bawa sepanjang hidup kita, itu bisa membuat kehidupan kita menjadi tergelincir. Itu sebabnya kita perlu menanggalkan manusia lama atau raksasa di dalam kehidupan kita. Yuk kita lihat berikutnya, kenapa bisa ada raksasa dalam hidup kita dan bagaimana manifestasi di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk next kita lihat. Jadi definisi manusia lama adalah kita cek nih, perilaku apa yang menguasai kita nih. Terus ada dorongan dan motivasi yang mendorong kita yang tidak terkendali dan berulang-ulang kita lakukan terus menerus. Ini menunjukkan manifestasi manusia lama yang berupa raksasa yang membelenggu kita. Yuk kita lihat gambar gunung es. Nah ini contohnya. Jadi kita ini ada manusia lama tersimpan di dalam diri kita. Kalau kita lihat di sini gunung es, ada gunung es yang nampak di atas permukaan laut, itu yang nampak. Kemudian ada yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Yang nampak di atas permukaan laut, itu ibaratnya kehidupan kita yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku negatif, kita udah tahu firman tapi seringkali kita sulit lakukan. Makanya Paulus menuliskan, yang kulakukan adalah yang tidak ingin kulakukan. Udah tahu tapi sulit berulang-ulang. Kemudian perilaku negatif, kecanduan, mungkin kita marah-marah, perilaku kita. Ini semua adalah dalam kehidupan sehari-hari yang nampak. Tetapi apa yang nampak dalam kehidupan kita itu dikendalikan oleh yang tidak nampak, yaitu di dalam hati dan pikiran kita. Dan itu porsinya 90%. Makanya firman Tuhan menuliskan selidikilah hati dan pikiran kita. Makanya firman Tuhan menuliskan Tuhan menyelidiki, melihat bukan yang di luar, tapi apa yang ada di hati. Di Amsal 4 juga menuliskan jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Di Markus 7 menuliskan, karena dari hati timbul perkataan dan perilaku negatif. Jadi manifestasi manusia lama terlihat dari perilaku dan keputusan-keputusan, dari relasi, namun semuanya itu bersumber dari kedalaman hati kita, pikiran kita yang tidak terlihat. Itu sebabnya perlu diproses dan ditaklukkan serta ditanggalkan manifestasinya dalam hidup kita. Yuk kita lihat manifestasi yang terjadi apa saja. Kita self check up ya, ciri-ciri manifestasi manusia lama di dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama emosi yang tidak terkendali. Apa-apa yang over dalam hidup kita. Kita memang bisa marah, bisa sedih, bisa kecewa, bisa tersinggung, itu wajar. Namun apa-apa yang over, misalnya over marah-marah, over tersinggung, dikit-dikit gampang tersinggung, left group, dikit-dikit berhenti, gak mau ke gereja lagi, dikit-dikit gak mau komsel lagi. Kemudian apa-apa yang over marah-marah, over control, kemudian over ketakutan, gampang cemas. Nah, konflik yang berulang ini adalah indikator bahwa ada isu dalam diri kita, masa lalu kita yang belum diproses dan ini bermanifestasi dalam kehidupan kita. Masa lalu kita itu adalah manusia lama, salah satu manusia lama yang perlu diproses. Jadi emosi yang tidak terkendali. Kemudian berikutnya manifestasi dari manusia lama kita adalah pola pikir. Nih contoh-contoh pola pikir ya, pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang suka asumsi. Misal lihat temen di sana bisik-bisik, wah pasti dia ngomongin gua tuh. Nah ini udah asumsi. Lalu misalnya ada asyir lupa salaman, pasti dia gak suka sama saya. Itu sudah asumsi. Misal WhatsApp gak dibales, pasti karena dia gak suka saya atau ini karena kejadian yang mana. Itu sudah apa? Asumsi. Dan asumsi itu cenderung negatif. Jadi ada emosi yang overreaction
Lalu ada pikiran-pikiran yang negatif, itu manifestasi manusia lama. Dan pikiran itu mengambil keputusan, mempengaruhi keputusan. Contoh cara berpikir kepada diri sendiri, cara berpikir kepada orang lain. Misal, seorang anak lah yang dibesarkan di dalam keluarga. Contoh, ini seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga. Lalu orang tuanya otoriter, suka mengkritik, bilang kamu bodoh, kamu bodoh, kamu bodoh. Dia tuh terluka, oke? Waktu dia terluka, kan dikritik itu nggak enak. Orang yang terluka, emosinya, dia itu punya tekad tanpa sadar, punya sumpah dalam dirinya. Besok-besok saya nggak boleh dikritik lagi, nggak boleh dikritik lagi, nggak boleh dikritik lagi. Karena dia nggak mau dikritik lagi, maka di dalam kehidupannya, sebelum dikritik orang, dia jadi mengkritik orang lain. Makanya ada yang menjadi tukang kritik. Kemudian ada lagi yang mungkin di masa kecil sering disalahkan. Akhirnya dia nggak mau disalahkan. Sebelum disalahkan, dia menjadi orang yang suka menyalahkan, melempar kesalahan. Atau karena nggak mau disalahkan, dia menjadi pribadi yang perfeksionis, over perfeksionis. Apa-apa yang over itu ada indikator bahwa ada isu dalam diri kita di masa lalu yang perlu diproses. Perfeksionis, apa-apa dikontrol. Sebenarnya di dalam dirinya. Manifestasi, boleh gambar apa namanya gunung es tadi. Manifestasinya adalah sebelumnya, perfeksionis. Manifestasinya mengkritik orang lain, manifestasinya menyalahkan orang lain. Tetapi di dalam hatinya dia karena pernah punya luka dikritik, dia nggak mau disalahin. Contoh lagi ya, ini biarkan tetap di sini. Misalnya seorang anak yang dibesarkan oleh papa, mama, papanya selingkuh. Anak wanita nih, papanya selingkuh. Kemudian itu akan mempengaruhi loh cara berpikir. Oh, pria tukang selingkuh. Karena anak itu adalah penterjemah yang hebat, tapi menerjemahkan dengan buruk. Papa tukang selingkuh, laki-laki tukang selingkuh. Apa dampaknya? Hatinya kan terluka. Kemudian punya pemikiran, pola pikir yang negatif terhadap laki-laki. Pria tukang selingkuh, oke, daripada nanti saya menikah diselingkuhi seperti mama, lebih baik saya tidak usah menikah, mengisolasi diri. Perilakunya mengisolasi diri gak mau menikah, tapi sumbernya di hatinya karena luka kepada papa yang selingkuh. Atau dia menikah tapi punya pola pikir yang negatif. Lihat suaminya pulang terlambat, jangan-jangan selingkuh. Cara berpikir yang dipengaruhi pengalaman masa lalu. Mungkin orang tua juga pernah bilang kamu bodoh, kamu gak berguna. Jadi kita melihat diri kita, saya bodoh, saya gak berguna. Perilakunya jadi minder dan sebagainya, itu menghambat. Nah ini adalah contoh-contoh manusia lama yang menjadi raksasa dalam hidup kita. Membelenggu, walaupun kita udah melayani, tahu firman, tapi rasanya sulit. Hal ini perlu diproses. Next berikutnya, yang ketiga addiction. Addiction, ini salah satu manifestasi dari raksasa atau manusia lama itu, kecanduan. Semua kecanduan. Seringkali misalnya, contoh kecanduan game. Oke, boleh ke gambar gunung yang tadi lagi? Kecanduan game itu manifestasinya, perilaku yang kelihatan. Tetapi di balik kecanduan game, bisa jadi dia stres, bisa jadi kesepian. Kemudian kecanduan selingkuh berulang-ulang. Pasangannya udah baik, tapi masih selingkuh. Manifestasi yang muncul selingkuhnya. Tapi kenapa dia bisa selingkuh? Di balik itu, apa yang terjadi? Bisa jadi dia itu punya luka. Contoh, ada yang tanpa sadar seorang pria dibesarkan oleh mama yang dominan. Dia punya luka kepada mamanya. Kemudian waktu menikah, dia sulit mengasihi istrinya. Dan juga dia kecanduan selingkuh. Selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi. Kenapa? Karena setiap kita, kalau kita punya luka dengan orang tua, tangkap baik-baik ya. Kita semua, kalau kita punya luka dengan orang tua yang tidak terselesaikan manifestasinya, kita sulit mengasihi pasangan kita. Misal, kalau saya punya luka kepada papa, lalu saya nggak selesaikan, itu menjadi raksasa loh. Manusia lama dalam diri saya, waktu menikah saya sulit mengasihi suami saya, menghormati suami saya, ini akan bermanifestasi.
Kalau saya punya luka kepada mama, saya menikah, saya sulit menjadi mama yang baik. Atau ada orang yang memilih gak mau menikah. Makanya kenapa berapa banyak anak muda di usia dewasa muda. Salah satu ciri-ciri quarter life crisis. Nggak mau menikah, child free dan sebagainya. Kalau misalnya dieksplor karena punya isu masa lalu dan luka yang memang itu membelenggu kehidupannya. Nah ini contoh manifestasi manusia lama. Jadi cek addiction, balik lagi kita tuh punya adiksi apa. Dan adiksi itu belum tentu hal-hal yang negatif. Misalnya kan narkoba, rokok. Nah kenapa orang rokok? Kalau mau dicek manifestasi perilakunya merokok. Tapi sebenarnya ada kemarahan apa, luka apa, stres apa di dalam hati orang tersebut. Kemudian ada lagi kan kecanduan yang lain, kecanduan belanja, shopping, emotional eating. Semakin stres makan semakin banyak. Berbagai kecanduan. Sebenarnya akar masalahnya ada isu di dalam diri kita yang perlu diproses. Semua kita punya isu termasuk juga saya. Next berikutnya manifestasi manusia lama paling banyak itu adalah di dalam relasi. Attack others, melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Melukai orang lain, manipulasi atau mensabotase diri. Manipulasi contoh, suka kontrol orang lain, suka memaksa. Sebenarnya orang yang suka mengontrol dan memaksa, dia adalah orang yang gak bisa mengelola dirinya. Contoh misalnya, ciri-ciri seorang anak apa sih? Kalau gak dapat sesuatu, dia tantrum, guling-guling, betul ya? Berapa banyak tubuh kita dewasa, tetapi emosi kita kekanak-kanakan. Misalnya udah menikah, atau kita udah usianya dewasa, ketika tidak mendapat sesuatu. Ciri-ciri seorang anak adalah dia sulit mengendalikan diri ketika dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu ketika kita nggak mendapat sesuatu, kita marah-marah, tantrumnya beda. Anak kecil guling-guling, mungkin kita nggak guling-guling, tapi kita memaksa, manipulasi, mengontrol, ngambek. Bukankah ini sebuah contoh reaksi anak-anak yang terluka tetapi bermanifestasi dalam tubuh orang dewasa. Kemudian juga menyalahkan, mengkritik, memaki-maki, marah-marah. Sebenarnya orang yang controlling dan orang yang people pleaser. Kalau sabotase diri adalah sulit berkata tidak, minder, gak percaya diri, sering berkata negatif, saya ini bodoh, gak seperti orang lain, saya ini gak punya masa depan, saya ini hidupnya buruk, itu mensabotase diri kita. Baik controlling atau orang yang people pleaser, sama di dalam hatinya adalah butuh pengakuan, butuh penghargaan. Kenapa orang mengontrol? Karena ingin diakui. Kenapa orang people pleaser? Karena dia ingin orang lain menganggap dia orang yang baik, dia takut ditinggalkan dan sebagainya. Jadi kenali ciri-ciri manifestasi yang nampak dalam kehidupan kita. Dan yang paling mudah, konflik yang berulang-ulang di dalam relasi. Itu yang paling mudah terlihat. Kalau kita punya konflik yang berulang-ulang di dalam keluarga, di dalam relasi, di dalam pacaran, yuk datang sama Tuhan, Tuhan bongkar. Raksasa apa yang disebabkan dari luka lama saya, yang mana yang perlu diproses supaya Tuhan pulihkan. Kenapa? Kalau tidak diproses, itu akan terus berulang-ulang sampai sepanjang hidup. Pola itu akan berulang-ulang membelenggu kehidupan kita. Manifestasi apa aja yang ada? Itu sebabnya kita melihat di sini orang yang terluka tanpa disadari dalam hidupnya akan melukai orang lain. Yes, but how? Sekarang bagaimana caranya menaklukkan raksasa itu supaya kita bisa menanggalkan manusia lama kita? Yuk kita lihat, hanya Tuhan yang bisa memulihkan setiap kita. Oke, jadi gini, kenapa nih di dalam kehidupan kekristenan kita sudah ikut berdoa, ikut ibadah, udah tahu firman, tapi kita sulit untuk melakukannya. Manifestasi tadi masih ada, seperti konflik, marah tidak terkendali, pemikiran negatif, walaupun tahu
Tapi yang kita lakukan bertentangan. Inilah manusia lama kita, betul? Kenapa sulit? Karena semua bersumber dari hati. Dan salah satu yang perlu diproses dari hati adalah akarnya, yaitu pengalaman-pengalaman yang membuat kita terluka dalam emosi dan pikiran. Itu yang perlu diproses. Ketika dipulihkan, maka perilaku kita akan mengalami perubahan. Enggak cuman kita menekan perilaku kita, menahan kemarahan, kemudian sulit. Jadi semua bersumber dari hati. Itu sebabnya yuk minta sama Tuhan, Tuhan bongkar hati saya. Supaya saya memahami diri saya, supaya saya bisa berproses. Yang pertama adalah discover ourselves, kenali diri kita. Boleh minta bantuan ya. Discover ourselves, kenali. Next berikutnya. Kita ini tanpa sadar setiap kita tuh punya luka emosi dan punya trauma dalam hidup kita. Tanpa disadari, setiap kita punya. Karena kita hidup, ada pengalaman negatif, ada pengalaman positif, dan kita berelasi dengan banyak orang. Dan kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna. Kalau kita berelasi dengan orang yang tidak sempurna, kita bisa terluka. Nah, saya mau memberikan contoh. Iya, dan gunting, oke. Anggap saja, boleh dengan ini. Ini adalah tangki hati kita. Lalu kita nih punya banyak pengalaman dalam hidup. Misalnya mungkin kita sering dibilang bodoh, di label. Nah, hati kita terluka, digunting. Oke, lubang hati kita. Kemudian mungkin kita pernah dibully sama teman-teman, kita terluka lagi. Lubang lagi hati kita. Kemudian papa dan mama bercerai atau meninggalkan kita atau kita terabaikan, terluka lagi. Boleh? Terluka lagi hati kita. Jadi berapa banyak pengalaman yang membuat hati kita banyak lubangnya. Kemudian ketika kita mengalami pengalaman negatif, kita ini bisa marah. Bisa marah, bisa kecewa, bisa sedih, bisa kesal. Marah, kecewa, sedih, takut bukanlah emosi yang salah. Karena Tuhan memberikan kita perasaan. Jadi perasaan ini bukanlah hal yang berdosa. Tetapi kemarahan, kekecewaan dan sebagainya yang tidak diproses ya. Itulah yang menumpuk di hati kita. Apa yang terjadi? Boleh dibuka? Apa yang terjadi? Tangki hati kita ada tumpukan kemarahan, luka dan sebagainya dan ada lubang-lubangnya. Kita ke gereja. Oke, boleh dituang. Menerima pengurapan, menerima hadirat Tuhan, menerima kasih dari Tuhan. Kasih dari Tuhan tuh selalu baru loh setiap pagi. Terus, tetapi selama hati kita kotor, airnya bisa bersih nggak? Nggak bisa. Makanya apa yang keluar dari perkataan muncul dari hati. Kenapa perilaku dan perkataan negatif? Karena bersumber dari hati. Dan selama hati kita lubang, bisakah penuh? Nggak bisa. Tangki hati kita defisit. Orang yang tangki hatinya defisit, dia akan menguras tangki emosi orang lain, menuntut orang lain, memaksa orang lain, minta perhatian, minta kasih sayang. Dan itu sulit untuk penuh. Sampai kapan? Sampai lubang-lubangnya ditambal. Oke? Jadi apa yang perlu dilakukan? Dan selama ada hal-hal emosi yang tersimpan, hidup kita jadi gelisah. Kenapa ada kecanduan? Kecanduan itu adalah cara supaya kita nggak gelisah dan nggak stres karena ini menumpuk. Mencari kegiatan yang mendatangkan kelegaan dan selama ini nggak dibersihkan, kita akan terus-menerus mencari sesuatu dari luar untuk mendatangkan kelegaan. Itulah yang menyebabkan kecanduan dan kecanduan sulit diatasi dengan mengubah diri kita. Kecuali kita bawa hati kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang perlu dilakukan? Kita perlu membersihkan, membuang, dan menambal. Tuhan memberikan hati yang baru. Oke, yes. Oke, anggap aja udah dibuang ya. Lalu kalau hatinya sudah dipulihkan, boleh diisi? Airnya bersih, terus sampai luber. Terus, oke. Terus, yes. Bisa luber. Makanya ada orang yang hatinya kaya. Ada orang yang hatinya miskin. Menuntut terus, menuntut. Tapi ada yang kaya akan perhatian, kaya akan pengertian, kaya akan kasih. Karena apa?
dipenuhi dengan kasih Allah, meluap dari kehidupan kita. Oke, terima kasih Bu Desi. Terima kasih. Yang pertama, beri tepuk tangan ya. Kenali luka-luka kita. Pengalaman-pengalaman. Berikutnya, yang kedua. Oke. Yes. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Jadi kenali pengalaman yang melukai. Dan kita ini terluka dengan siapa? Kemudian kita membawa hati kita kepada Tuhan. Next. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan setiap kita. Untuk membersihkan sampah emosi negatif ini, kita perlu mengakui, saya ini mengalami pengalaman apa saja yang menyedihkan, mengakui di hadapan Tuhan. Kemudian untuk menambal yang lubang, kita perlu melepaskan pengampunan. Maka hati kita akan dibersihkan. Yuk, ada satu ayat menarik di sini. Kita lihat. Ketika Yesus mati di kayu salib, itu adalah pelayanan pendamaian. Yesus mati di kayu salib mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Allah Bapa di sorga. Lalu mendamaikan kita dengan diri sendiri, relasi diri. Baru kita bisa damai dengan orang lain. Makanya firman Tuhan menuliskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa dalam relasi kita sulit memiliki relasi yang baik dan harmonis? Karena kita punya masalah dan punya luka dengan relasi diri. Sehingga manifestasinya hati kita karena nggak diperbaharui, manifestasinya jadi negatif. Mari kita datang kepada Tuhan untuk Tuhan yang mengingatkan kita peristiwa apa yang perlu diproses. Dan memampukan kita untuk kita melepaskan pengampunan. Yang ketiga, video boleh disiapin ya. Yang ketiga, kita perlu mengampuni. Next, kita lihat gambarnya. Ketika mengampuni, itu membebaskan hati kita dari belenggu, membebaskan hati kita dari sampah-sampah emosi, membebaskan kita justru dari manusia lama kita dan dari perilaku negatif karena semua bersumber dari hati. Setelah kita memproses hati, yang keempat, barulah kita bisa bertumbuh. Kita bisa berubah. Next, menjadi pribadi yang bukan reaktif tapi responsif. Reaktif itu adalah keputusan kita dipengaruhi oleh luka. Kemudian misalnya tadi anak yang trauma papanya selingkuh, lihat suami cemburuan, posesif, mengontrol. Itu reaksi yang disebabkan oleh hati kita yang belum diproses. Tetapi ketika kita menyadari, kita belajar berespon, menerapkan firman Tuhan. Kita jadi mampu, kenapa? Karena semua bersumber dari hati. Dan yang penting, berikutnya, tetap memelihara persekutuan dan jangan meninggalkan komunitas atau komsel. Inilah bagian dari disiplin rohani. Next, disiplin rohani. Sampai kapankah kita berproses, memproses hati? Seumur hidup sampai kita dipanggil Tuhan. Pemulihan bukan pengalaman satu hari, tapi daily cleansing of our pain every day. Setiap kali kita terluka, proses. Setiap Tuhan ingatkan, Tuhan ada apa di hati saya? Ada apa di pikiran saya? Minta Tuhan membersihkan dan kita juga melepaskan pengampunan. Amin. Yuk kita lihat sebuah video, lalu kita akan berdoa. Pemain musik boleh siap?
Kita menunggu ya sebentar ya. Mungkin di dalam kehidupan kita pernah diabaikan. Mungkin kita pernah mengalami penolakan. Mungkin ada yang membenci kita, ataupun kita membenci seseorang. Mungkin kita pernah dimanfaatkan. Kepercayaan kita disalahgunakan, dikhianati. Mungkin ada hal penting dalam hidup kita. Mati harapan, cita-cita, kepercayaan diri. Mungkin hal yang berharga dirampas. Kita belajar ini bukan menyalahkan siapapun, tapi kita belajar hal ini untuk kita memahami diri kita, dan pemahaman itu menjadi terang yang memerdekakan dan memulihkan. Ops. Apakah film Excel ya? Sini ya. Apapun yang terjadi, marilah kita mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Karena ketika kita mengampuni, pengampunan itu tidak mengubah masa lalu, tapi pengampunan mengubah masa depan kita. Amin. Kita tidak akan pernah pulih sampai kita mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri. Kita akan mau menaikkan satu pujian dan berdoa. Kita naikkan pujian, taruh tangan kita di hati kita, minta Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biar musik naikkan pujian ini, tangan kita tetap di hati kita. Hari ini apa yang membuat bejana Tuhan, yaitu diri kita, masih terbelenggu.
Mungkin kita di gereja, mungkin kita melayani, namun kita masih menyimpan banyak ketidakpengampunan. Percayalah bahwa kita bisa menang karena roh Tuhan ada pada kita. Karena kita adalah anaknya, kita bisa pulih dan sembuh. Relakan hati kita, relakan kita melepaskan luka, maka Tuhan akan berintervensi dalam hidup kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang hari ini, saya bawa hati saya bawa luka di hadapan-Mu. Saya membawa kekecewaan, kesedihan, semuanya kepadamu. Saya mau mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Tuhan ingatkan yang pernah melukai. Yang kalau kita ingat dia, hati kita bergejolak. Pilihlah untuk mengampuni. Ucapkan, saya mau mengampuni dia. Sebut satu demi satu. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya mau mengampuni dia. Dan saya mau melepaskan semua luka-luka saya. Saya melepaskan sakit hati, marah, kecewa, terhina, terabaikan. Apa yang kau rasakan, ungkapkan dengan jujur, bawa kepada Tuhan. Jujur ceritakan kepada Tuhan. Ikuti doa saya lagi. Tuhan Yesus, saya bawa semua luka ke kayu salib. Engkau yang paling berharga. Saya menerima kesembuhan. Saya diampuni, saya juga mengampuni. Terima kasih Tuhan, ucapkan syukur kepada Tuhan. Ini adalah awal saya belajar hidup menang karena saya anak-Mu, saya adalah milik-Mu, saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Yuk sekali lagi katakan, Bapa sentuh hatiku. Bersama katakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagaikan emas yang putih. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami bersyukur di hadirat-Mu. Materaikan segala kebenaran firman-Mu di hati kami, agar kami berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami hidup, Tuhan, menghidupi kehidupan yang baru, menjadi manusia yang baru. Dan kami siap Bapa, belajar mengampuni, kami meninggalkan yang lama. Dan kami berjalan Tuhan bersama Tuhan Yesus yang ada di depan kami. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Bapa, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami siap Bapa, memberikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Yang siap memberikan persembahan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan memberikan yang terbaik sambil menyaksikan pengumuman. Puji nama Tuhan. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 Agustus 2025, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rama. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak dan teens. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 6 sampai 7 pagi. Oh, the one who died for me, he is Jesus. There is no greater love
and the one who paid it all, only Jesus. Oh, with all my soul I sing your praises. PD Wow Cibinong diadakan pada hari Rabu 13 Agustus 2025 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Marlina Patiasina. The stone has rolled away. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that sets me free. Only Jesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Angkat kedua tangan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan, manusia lama kami telah mati Tuhan. Dan kami hidup dengan mengenakan manusia baru. Siapa yang berada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu Tuhan. Masa lalu kami, kegagalan kami, kesalahan kami, dosa kami, apapun yang kami sesali sudah berlalu Tuhan. Dan yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan Engkau telah berbicara kepada kami Tuhan, kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bulan kemerdekaan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merdeka dari dosa. Kami merdeka juga dari maut. Kami merdeka dari hutang. Kami merdeka dari hidup yang sia-sia. Kami berdoa juga untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia maju. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia terang. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo Subianto Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati hikmatnya, Engkau berikan kekuatan untuk memimpin negara kami. Juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabumi Raka. Engkau memberkati Tuhan, Engkau membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia sangat diberkati Tuhan. Kalau bangsa-bangsa lain boleh ada segala perang Tuhan, Indonesia tetap bersatu. Meskipun terpisah-pisah dari pulau-pulau, Indonesia tetap bersatu. Semua hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dan hikmat Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelayanannya Tuhan begitu menjangkau banyak orang. Semuanya hanya karena kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Sony Waplau Tuhan, Kau berkati Tuhan. Berikan kekuatan selalu dan kesehatan selalu Tuhan. Dimanapun beliau berada, kami percaya selalu menjadi berkat. Kami juga berdoa untuk Bapak Iwan dan Ibu Ola Tuhan, Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Mereka boleh membuka hati dan hidup mereka untuk melayani. Kami mengucap syukur, berkati Tuhan segala apa yang mereka kerjakan. Dan Engkau berikan Tuhan perlindungan, penyertaan, kesehatan Tuhan.
Apa saja yang mereka perbuat berhasil. Tuhan, Kau memberkati juga tempat kami beribadah Tuhan, Kuningan City. Kami memberkati tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk tempat yang sangat baik buat kami beribadah Tuhan. Kau memberkati ownernya, Kau memberkati manajemennya. Kau memberkati juga Pak Kris dan Ibu Ana yang ada di manajemen Kuningan City. Kami percaya hamba-hamba-Mu ini Kau pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terutama juga kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Setiap jiwa yang hadir pada saat ini bukan kebetulan. Firman Tuhan boleh berbicara dalam hati kami. Dan kami boleh pulang dan mendapatkan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hari ini ada damai sejahtera. Hari ini ada kemerdekaan. Hari ini ada terobosan. Hari ini ada berkat. Hari ini ada sukacita dan damai sejahtera. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.